Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dari kelas akuntansi C2 dengan nomor NPM 10220056. Harga daging sapi, daging ayam, dan cabai mulai melonjak ketika memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Selama bulan Ramadan, harga daging mengalami kenaikan yang paling kentara, terutama harga daging ayam. Sementara itu, harga cabai yang sebelumnya naik tinggi kini berangsur mengalami penurunan. Rata-rata harga daging ayam di pasar tradisional tanah air kurang lebih yaitu Rp36.550 per kilogram. Apabila dibandingkan dengan akhir bulan lalu, harga daging ayam telah naik 6%. Kenaikan harga ayam juga diikuti dengan kenaikan harga telur ayam. Pada periode yang sama, harga telur ayam ras segar naik 7% menjadi Rp26.400 per kilogram. Perbandingan harga bahan pangan selama bulan Ramadan tanggal 31 Maret 2021 dengan 23 April 2021. Harga ayam yang mengalami kenaikan membuat polemik. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, kebutuhan akan ayam setiap tahunnya meningkat, apalagi saat bulan puasa seperti sekarang ini. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan produksi. Namun masalahnya, kenaikan ongkos produksi membuat harga ayam domestik melambung tinggi, bahkan bisa lebih mahal dari negara lain. Di Malaysia contohnya, harga 1 kg daging ayam dibanderol dengan Rp25.000 sampai Rp48.000 per kilogram. Sementara di Indonesia, harga 1 kg daging ayam berkisar di Rp30.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Harga ayam di tanah air kisarannya hanya lebih rendah dari Filipina dan Vietnam, di mana kedua negara tersebut pola konsumsi masyarakatnya lebih condong ke daging babi. Bahkan lebih mirisnya lagi, harga daging ayam di dalam negeri lebih murah 24% dibanding di Uni Eropa. Perbandingan harga daging dan telur unggas di ASEAN, yaitu di negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Harga daging ayam dalam negeri yang jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain juga terkonfirmasi oleh pernyataan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Umumnya, harga daging-dagingan terutama ayam akan melonjak 2 kali dalam setahun. Pertama saat Ramadan dan Idul Fitri. Kedua pada penghujung tahun bertepatan dengan hari Natal dan Tahun Baru. Permasalahan permintaan yang meningkat dalam waktu singkat ditambah dengan tata niaga dan rantai pasok yang belum efisien membuat harga seringkali melambung tinggi dan menciptakan disparitas harga antara sentra produksi dengan destinasi terakhir konsumen. Selain daging ayam, harga daging sapi juga merangkak naik, namun tak sebanyak harga daging ayam. Kenaikan harga minyak sawit mentah juga memicu terjadinya peningkatan harga minyak goreng di pasaran. Namun harga cabai yang sebelumnya pedas kini sudah berangsur turun, terutama untuk harga cabai rawit yang sebelumnya mencapai Rp100.000 per kilogram, kini sudah turun ke bawah Rp70.000 per kilogram. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menemukan gejolak harga bahan pokok jelang Lebaran yang cenderung dipengaruhi oleh pengetatan distribusi oleh pemerintah. Terlebih, pemerintah resmi melakukan penyekatan keluar masuk orang di sejumlah wilayah sejak 6 Mei 2021. Di wilayah 1 yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau, komoditas daging sapi rata-rata mengalami kenaikan sebesar 12% di awal April, tetapi setelah itu harga kembali stabil. Lalu, harga cabai mengalami kenaikan di awal hingga pertengahan April, tetapi selanjutnya mengalami penurunan. Lalu untuk wilayah 2 yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung, komoditas daging sapi mengalami rata-rata kenaikan mencapai 7% di awal April, selanjutnya stabil di awal Mei. Sementara untuk cabai mengalami penurunan di awal April, kemudian stabil di akhir April hingga awal Mei. Selanjutnya untuk wilayah 3 yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta,
Daging sapi mengalami kenaikan pada awal bulan April hingga awal Mei. Rata-rata kenaikan mencapai 10%. Daging ayam juga serupa yang mengalami kenaikan pada awal bulan April, tetapi pada awal Mei berangsur turun. Sementara itu, untuk wilayah 4 yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, komoditas daging sapi mengalami kenaikan, kecuali di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Lalu, komoditas ayam mengalami kenaikan di awal bulan April dan cabai mengalami kenaikan terutama di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedepan, KPPU akan tetap melakukan pengawasan atas perkembangan harga komoditas bahan pokok tersebut, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha yang terjadi tidak lama setelah Hari Raya Idul Fitri. Itulah penjelasan mengenai kenaikan harga daging sapi, daging ayam, dan cabai di Indonesia. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.